Ai tegese lamastum gepuk sira kabeh. Ai tegese lamastum gepuk sira kabeh. Jadi kalau kita menyentuh kulit. Maka kalau dulu saya sama guru saya itu dianjurkan sampai itu dawamul wudu. Dawamul wudu itu wudu batal wudu lagi, ngelanggengake wudu. Ketika kita sudah melanggengkan wudu ini, maka untuk bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu lebih jaga diri biasanya, lebih menjaga diri. Jadi caranya untuk supaya nggak bersentuhan dengan lawan jenis itu kita komitmen untuk dawamul wudu. Karena kalau sudah dawamul wudu itu ya gimana? Kalau bersentuhan batal. Supaya nggak batal ya jangan bersentuhan. Sekarang ada masalah. Walau syakkalal lamun mamang sapa wong walau syakkalal lamun mamang sapa wong hal onoto walau syakkalal lamun mamang sapa wong hal onoto ma utawi perkara ma utawi perkara lamasa kang gepuk sapa wong ma utawi perkara lamasa kang gepuk sapa wong hu ing ma iku sya'run rambut ya iku sya'run rambut au busyratun utawa kulit ragu-ragu tadi saya itu menyentuh kulitnya atau menyentuh rambutnya, maka lam yantakit mongko ora batal apa wudu. Kalau ragu-ragu tadi saya itu yang saya sentuh itu apanya ya, kulitnya apa rambutnya, maka tidak batal. Kama kaya oleh perkara lawaqaat lamun tumiba apa yaduhu tangane wong lawaqaat lamun tumiba apa yaduhu tangane wong ala basyratin ing atase kulit ala busyratin ing atase kulit la ya'lamu kang ora weruh sapa wong ahia ana ta utawi iku busyrah iku busyratu rajulin kulite wong lanang ahia ana ta utawi busyrah iku busyratu rajulin kulite wong lanang au imraatin utawa wong wadon. Jadi kalau saya ragu-ragu ini yang saya salaman ini saya salaman sama orang. Nah, saya nggak tahu orangnya itu laki-laki atau perempuan, maka hukumnya tidak batal. Saya salaman sama orang, saya nggak tahu ini sakjane wong iki lanang apa wedok. Nah itu dalam kondisi begitu wudu kita tidak batal salaman dengan dia itu. Au syakka utawa mamang sapa wong hal onoto lamasa wis gepuk sapa wong
lamasa wis gepuk sapa wong mahroman ing mahroman ing wong kang mahram, au ajnabiyatan utawa wong liya, au ajnabiyatan utawa wong wadon liya. Kalau mahram itu yang tidak boleh dinikahi, kalau ajnabiyah itu yang boleh dinikahi. Kalau mahram itu yang kalau bersentuhan tidak batal wudu, kalau ajnabiyah kalau bersentuhan itu membatalkan wudu. Nah, saya ragu apakah saya menyentuh ini orangnya ini si A ini mahram saya apa bukan? Nah, itu tidak batal wudunya. Tidak batal. Nanti kalau kamu sudah hari raya salaman sama dulur-dulur akeh, sakjane iki aku batal wudu ya kalau sama ini apa ndak ya? Itu kalaupun dia bersalaman maka tidak batal wudunya. Tapi misanan kalau sudah jelas-jelas ini misanan saya, ini mendoan saya, ini tonggo saya, itu jelas-jelas kan sudah. Kalau keluarga besar, nah itu kan permasalahan. Mindoan itu anaknya sepupu. Jadi misanan, saya punya misanan, saudara saya punya anak, maka anak saya dengan anaknya saudara itu namanya misanan. Anak saya punya anak, anaknya saudara saya punya anak lagi, maka yang bawah ini namanya mindoan. Mindoan itu berarti kan begitu. Kalau misanan itu sepupu, kalau mindoan ya dua pupu. Mindoan. Nah, gimana menjelaskannya? Bahasa Jawanya kan begitu ya. Mana ini? Au syakka hal lamasa mahraman au ajnabiyatan. Wa qala lan ngendika sapa syaihuna guru kita. Wa qala lan ngendika sapa syaihuna guru kita fi syarhil ubabi ing dalem kitab syarai ubab. Fi syarhil ubabi ing dalem syarai kitab ubab. Walau ahbaro ing dawuh walau ahbaro lan lamun ngabari, walau ahbaro lan lamun ngabari hu ing wong walau ahbaro lan lamun ngabari hu ing wong sapa adlun wong kang adil, bilam siha kelawan demek ajnabiyah, bilam siha kelawan demek ajnabiyah lahu maring wong, walau ahbarolan lamun ngabari hu ing wong sapa adlun wong kang adil, bilam siha kelawan demek ajnabiyah lahu maring wong, au binahwi khuruji rihin utawa kelawan umpamane metune angin, au binahwi khuruji rihin utawa kelawan umpamane metune angin, minhu saking wong, minhu saking wong fi hali naumihi ing dalem tingkah turune wong, fi hali naumihi ing dalem tingkah turune wong, mumakkinan hale netepake, mumakkinan hale netepake, wajib mongko wajib alaihi ing atase wong, wajabah mongko wajib alaihi ing atase wong opo al akhdu ngalap, wajabah wajib alaihi ing atase wong opo al akhdu ngalap, biqaulihi kelawan ucapane adil, biqaulihi kelawan ucapane adil.
Jadi begini maksudnya ini, ngeten nggih. Tadi kan permasalahan tentang mahram. Saya nggak tahu, ini keluarga besar kumpul. Lah saya nggak tahu mana yang mahram saya, mana yang bukan. Kalau sudah misanan kan berarti mahram. Nah, lalu dikabari orang yang adil. Orang adil itu orang baik, bukan orang fasik. Orang yang adil itu orang baik. Ada orang memberitahu, Mas itu mahram sampean, ini bukan mahram sampean, iki misanane sampean, ini saudaranya sampean, ini ponakane sampean. Kalau sudah begitu maka kita harus percaya terhadap omongannya orang itu tadi. Atau permasalahan yang kemarin kan yang membatalkan wudu itu keluar sesuatu dari dua jalan, jalan belakang maupun jalan depan, ya kan? Nah, kecuali atau yang membatalkan wudu kemarin yang dibahas adalah orang yang tidur. Kecuali tidurnya orang yang duduk, nggak sender, nggak mantuk, duduk begini, nggak batal wudu kan? Tapi ketika bangun ternyata saya tidur duduk, saya tahu kalau saya tidur duduk, lalu ada orang di sebelah saya, orang baik, diberitahu, Mas tadi sampan tuh ngentut, tadi sampan itu keluar angin, misalkan begitu. Lah itu berarti saya harus percaya kepada orang yang adil ini, orang yang baik ini. Berarti wudu saya batal. Itu yang dimaksud di sini ya. Yang dimaksud. Jadi kemarin tidur wudu tidak senden. Tidur wudu tidak senden tidak batal wudu. Karena dianggap tidak bisa keluar anginnya. Tapi kalau ada yang memberitahu bahwa tadi sama ngentut, saya dengar suaranya, tadi sama ngentut, saya cium baunya, begitu. Itu berarti yang harus diambil, yang harus dipercaya adalah omongannya si orang baik ini. Itu syaratnya kalau orang yang memberitahu itu adil. Kalau tidak adil, fasik, panjenengan arek nakal memberitahu itu, maka tidak wajib dipercaya. Kalau yang beritahu, sampean tahu, wah iki senengane guyon iki arek iki. Nah, itu enggak wajib dipercaya omongannya. Lantas memiliki paham nama mboten? Kemarin yang membatalkan wudu apa saja? Keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Yang kedua, zawal akli. Zawal akli baik dengan tidur maupun dengan gila maupun dengan mabuk maupun dengan ayan. Terus yang sekarang yang nomor 3 adalah menyentuh kemaluan. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dah. Basyarati rajulin au imratin au syakka. Wajaba alaihi al-ahdu biqaulihi. Ya, sekarang begini. Bikibarin kelawan wong kang duweni sifat gede. Bikibarin kelawan wong kang duweni sifat gede. Jadi yang dimaksud di sini bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika sama-sama dewasa. Kalau bersentuhan kulit dengan lain jenis, meskipun dia bukan mahram, tapi kalau masih kecil, belum balik, ya, maka tidak batal. Kalau perempuan belum haid, kalau laki-laki belum jinabat, tidak batal. Tapi fajar sahwati, Pak. Nah, itu beda lagi kalau fajar. Hukumnya beda. Ya. Tahu kalau di Al-Fitriyah ini, nah biasanya begini. Kalau di dalam kitab kuning itu orang yang sudah balik itu adalah umur 15 tahun. Tapi masalahnya sekarang kan kondisi psikologis itu kan sudah berubah. Ada yang belum 15 tahun sudah balik. Ada, bahkan sekarang sudah umumnya sudah anak MTS kan belum 15 tahun itu. Kelas 1, kelas 7, kelas 8 belum 15 tahun, tapi kalau dia itu saya rasa sudah balik dia itu. Kalau perempuan kan titenane gampang. Perempuan tuh pokoknya dia sudah haid berarti dia balik. Kalau laki-laki kan roto angel. Fajar, saya bolak-balik mimpi Pak, tapi nggak keluar mani gitu. Lah itu tetap aja, tetap.
Nah itu ya, jadi contoh. Misalkan begitu, Pak, saya tuh sudah bolak-balik mimpi tapi saya nggak keluar mani. Nah itu kan juga sangat repotan. Kalau begini, Pak, saya tuh keluar mani meskipun nggak mimpi, apa saya jinabat juga? Lah justru ini yang jelas ini. Jelas maksudnya jelas jinabatnya. Itu sudah jinabat. Jadi yang dibilang-bilang itu bukan mimpinya, tapi keluar maninya itu. Nah, sekarang Fajar, saya tadi malam mimpi Pak ketemu sama perempuan, nah terus, tapi saya kan tidak keluar. Apakah berarti saya itu sudah harus mandi jinabat begitu? Nah itu kan permasalahan. Siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu? Ternyata sundel bolong. Ayo ketemu perempuan. Ya, makanya. Nah, perkara-perkara begitu itu ya, itu menjadi perhatian fikih. Ya. Bikibarin kelawan wong kang duweni sifat gede. Fihima ing dalem zakarin wa unsa. Ya. Fihima ing dalem zakarin wa unsa. Fala naqda mongko ora ono batal iku maujud. Fala naqda mongko ora ono batal iku maujud. Iku maujud tandanya kha mim di bawah. Kha mim di bawah artinya iku maujud. Fala naqda mongko ora ono batal iku maujud bitalaki hima kelawan tetemune zakarin wa unsa. Bitalaki hima kelawan tetemune basyaratai dzakarin wa unsa ma'asigorin sartane bocah cilik. Ma'asigorin sartane bocah cilik. Kalau menyentuh anak kecil tidak batal. Fihima ing dalem karone dzakarin wa unsa. Baik dua-duanya itu anak kecil. Au fi ahadihima utawa ing dalem salah sijine dzakarin wa unsa. Au fi ahadihima utawa ing dalem salah sijine dzakarin wa unsa. Lintifai madonnati syahwati krono ora anane lintifai madonnati syahwati krono ora anane panggonan nyonone syahwat. Lintifai madonnati syahwati krono ora anane panggonan nyonone syahwat. Karena secara umum tidak mengundang syahwat menyentuh mereka itu, anak kecil itu. Wal muradulan utawi perkara kang den karepake, wal muradulan utawi perkara kang den karepake bidis sigari kelawan wong kang duweni sifat cilik. Bidis sigari kelawan wong kang duweni sifat cilik iku man wong la yashtahi. Iku man wong la yushtaha kang ora den syahwati sapa man. Iku man wong la yushtaha kang ora den syahwati sapa man urfan ing dalem kaprae. Urfan ing dalem kaprae. Ghaliban kelawan biasane. Ghaliban kelawan biasane. Jadi secara umum anak kecil itu tidak mengundang syahwat sehingga tidak membatalkan wudu. La talaki basyarataihima ora se tetemune kulit lorone zakarin wa unsa.
La talaki basyarataihima ora se tetemune kulit lorone zakarin wa unsa ma'a mahramiyatin kelawan wadon mahram. Ma'a mahramiyatin kelawan sifat mahram. Ma'a mahramiyatin sartane sifat mahram. Ma'a mahramiyatin sartane sifat mahram. Kalau sesama mahram meskipun sudah dewasa tidak batal. Bainahuma ing dalem antarane zakarin wa unsa. Bainahuma ing dalem antarane zakarin wa unsa. Ya. Mahram dua orang laki-laki dan perempuan yang mahram binasabin kelawan nasab. Ya. Binasabin kelawan nasab. Bisa mahram itu karena nasab, ya karena saudara tadi. Anaknya saya punya anak dua, laki-laki perempuan, maka anak saya laki-laki perempuan itu namanya mahram. Bibi saya itu mahram, ibu saya mahram, anak saya mahram, saudara saya mahram semua. Tidak boleh dinikahi kalau bersentuhan batal. Itu karena mahram karena nasab. Tapi ada yang bukan karena nasab ini. Binasabin kelawan nasab. Auradain utawa sepersusuan. Ya. Saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan kalau dia sudah menyusu kepada ASI yang sama, kepada ibu yang sama selama minimal 3 kali susuan, itu maka dia sudah dikatakan sebagai saudara sepersusuan. Au musaharatin utawa morotuwa. Nah ini ya. Au musaharatin utawa morotuwa. Jadi mertua, menantu itu sudah mahram. Jadi begini maksudnya. Kalau saya menikah, karena saya laki-laki maka saya menikah sama perempuan. Maka ibunya perempuan yang saya nikahi itu namanya mertua, itu menjadi mahram bagi saya. Kalau saya bersentuhan dengan ibu saya, tidak batal. Istri saya bersentuhan dengan ayah saya sudah tidak batal karena sudah jadi mahram. Loh Pak, kalau sudah cerai bagaimana Pak? Ada perempuan sama laki-laki cerai, apakah mertuanya itu masih tetap mahram? Maksudnya tidak boleh dinikahi? Tidak boleh. Jadi mertua itu meskipun sudah bercerai tidak boleh dinikahi selamanya. Sudah jadi ibu kita. Nah itu namanya mahram bil musaharah. Dia menjadi mahram, tidak boleh dinikahi kalau bersentuhan kulit batal bil musaharah, karena ada ikatan pernikahan. Musaharah itu karena ada ikatan pernikahan. Saya punya mertua perempuan, mertua saya itu menjadi mahram bagi saya. Saya kalau salim sama beliau tidak batal wudu. Istri saya salim kepada ayah saya tidak batal wudu sudah. Meskipun katakanlah 2 orang laki-laki perempuan yang menikah ini sudah apa namanya? Sudah bercerai, jadi jangan enak-enak begitu. Wah, saya cerai sama anaknya, ibunya masih saya suka sama ibunya. Terus ibunya enggak boleh. Enggak boleh. Atau misalkan nih kalian datang mau melamar sama perempuan, sudah kadung dilamar dan diterima, ternyata lihat ibunya saja sudah suka, lebih cantik daripada anaknya. Wah, itu repot. Nah, itu musaharah namanya. Jadi mahram gara-gara ada ikatan pernikahan. Itu namanya musaharah. Kalau rodoah itu mahram karena menyusu kepada ASI yang sama. Kalau nasab karena ada hubungan darah. Nah, hubungan darah itu misanan itu sudah dianggap. Au musaharatin lintifai madonnati syahwati krono ora anane panggonan nyonone syahwat. Tapi yang dibuat aturan itu syahwatnya apa?
Yang menjadi landasan hukumnya syahwatnya. Nah, ini kalau sudah begini menjadi repot. Ketentuan Imam Syafi'i itu bersentuhan baik dengan syahwat maupun tidak batal. Kan begitu. Sehingga yang menjadi ilat landasan hukum bukan masalah syahwatnya, bukan. Ya karena hubungan darahnya ini loh. Karena hubungan darahnya. Karena hubungan kekerabatannya ini, bukan karena syahwatnya. Karena bagi Imam Syafi'i begini, kalau syahwat itu kenapa sih Imam Malik mengatakan kalau bersyahwat baru batal, kalau tidak bersyahwat baru tidak batal. Bagi Imam Syafi'i tidak boleh begitu, karena semua harus terukur. Lah kalau syahwat dan tidak kan tidak ada yang tahu. Saya nyentuh orang syahwat atau tidak, kamu kan tidak tahu. Artinya kan tidak terukur. Tapi kalau bersentuhan kan terukur. Saya nyentuh, saya tidak nyentuh, itu kan terukur. Sehingga di sini yang menjadi faktor landasan hukum itu adalah yang menjadi permasalahan hukum di sini bukan syahwatnya, tapi ikatan darahnya. Kamu menyentuh, apakah kamu bersyahwat atau tidak, kalau sama mahram itu tidak batal. Kamu menyentuh, apakah kamu syahwat atau tidak, kalau bukan sedarah maka tidak batal. Kalau kamu menyentuh, baik bersyahwat maupun tidak, kalau sesama mahrammu maka tidak batal. Kamu menyentuh, apakah bersyahwat atau tidak, kalau selain mahrammu maka itu menjadi batal. Itu begitu. Karena yang terukur, yang bisa dilihat ketok moto, bisa dilihat orang itu adalah menyentuhnya, bukan syahwatnya. Syahwatnya kan nggak kelihatan. Kamu sedang bersyahwat, kamu tidak, itu kan saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihat kamu tidak menyentuh, jelas. Tapi kalau saya melihat ada orang menyentuh, kan sudah jelas. Paham ya? Nah itu mazhab Syafi'i itu pilih yang seperti itu maksudnya. Nah, tapi tadi di depan sudah dijelaskan, kalau kamu melihat saja atau bersentuhan dengan mahram kamu maupun dengan anak kecil, kalau pakai syahwat tidak batal wudu, tapi disunahkan untuk berwudu. Nah, jadi bagi Imam Syafi'i itu adalah ukuran, keterukuran. Ya. Yang terukur itu apa? Kayak gitu ya. Kalau syahwat kan nggak terukur, karena nggak kelihatan itu tadi. Mana ini? Dah. Au musaharatin utawa maratua lintifa imadannati syahwati krana ora anane nggon nyonone syahwat. Walau istabahat lan lamun serupa walau istabahat lan lamun serupa apa sapa mahramuhu mahrame wong sapa mahramuhu mahrame wong bi ajnabiyatin kelawan pira-pira wadon liya falam isa mongko demek sapa wong Fala masa mongko demek sapa wong wahidatan ing wong siji. Wahidatan ing wong siji. Minhunna saking ajnabiyat. Minhunna saking ajnabiyat lam yantakid mongko ora batal apa wudu. Lam yantakid mongko ora batal apa wudu. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono lam yantakid. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono lam yantakid. Bi ghairi mahsuratin kelawan perkara kang ora kena den itung. Biwairi mahsuratin kelawan perkara kang ora kena den itung alal aujahi ing atase kaul kang luwih jelas alal aujahi ing atase kaul kang luwih jelas wala yartafi'ulan ora bisa ilang
Wala yartafi'u lan ora bisa ilang apa yakinu wudu'in, yakine wudu. Apa yakinu wudu'in, yakine wudu, au hadasin utawa hadas. Apa yakinu wudu'in, yakine wudu, au hadasin utawa hadas, bidonni diddihi kelawan bidonni diddihi kelawan nyono sak liya apa? Bidonni diddihi kelawan nyono sulayane wudu. Bidonni diddihi kelawan nyono sulayane wudu. Jadi begini, anak perhatikan. Kalau saya sekarang, tadi saya wudu, sebelum saya kesini saya wudu. Sekarang saya ragunya begini, apakah saya sudah batal apa belum? Lah ini hukumnya saya masih punya wudu apa sudah batal? Saya tadi wudu, terus saya sekarang, saya wis batal apa belum ya? Nah, dalam kondisi begini maka dia dihukumi masih punya wudu. Tapi kalau ragunya begini, saya ini wis wudu apa belum? Maka dihukumi belum wudu. Kalau keraguannya apakah saya sudah wudu apa belum, maka berarti dia belum wudu. Kalau saya ragunya apakah saya sudah batal apa belum, hukumnya belum batal. Jadi saya sudah batal apa belum? Berarti belum. Pak, saya sudah wudu apa belum ya? Saya kok lupa. Berarti dia belum wudu. Sampun, saya kira ada pertanyaan. 1 atau 2, monggo. Ada, wonten? Karena kalau fikih itu satu pertanyaan bisa 1000 jawaban. Itu begitu. Jawabannya macam-macam. Bersentuhan dengan ibu tiri itu batal apa enggak? Nah, itu termasuk ke dalam mahram yang bil musaharah tadi. Karena ada ikatan pernikahan. Jadi itu ibu tiri itu termasuk mahram bil musaharah. Mahram yang karena sebab pernikahan. Karena dia sudah menikah dengan ayah kita, maka dia menjadi mahram kita. Tapi begini, untuk ibu tiri itu begini. Mahramnya itu ba'dad dukhul. Ba'dad dukhul itu setelah dikumpuli. Apa? Tahu dari mana? Ya begini, maksudnya begini ya. Termasuk begini. Wala tankihu ma nakaha abaukum, kan begitu kan ya. Jangan kau nikahi orang-orang yang sudah dinikahi oleh bapak kamu. Nah, itu kan berarti mahram. Nah, itu ya. Jadi orang yang sudah dinikahi bapak itu menjadi mahram bagi kita. Sama juga, misalkan begini. Kalau ada anak, seseorang menikah dengan perempuan, laki-laki nikah sama perempuan, lalu bercerai, mungkin hanya 1 bulan lalu bercerai, maka ini kalau mau dinikahi oleh ayahnya si anak ini boleh, tapi syaratnya kalau qabla duhul, cerainya itu sebelum dikumpuli sama si anak. Loh Pak, gimana membuktikannya kalau dia sudah dikumpuli apa tidak? Ya bisalah tes di bidan itu ya kan bisa. Apalagi kalau sudah jelas-jelas. Nah, apalagi kalau sudah jelas-jelas dia sudah hamil, berarti kan sudah dikumpuli, berarti tidak boleh sudah. Begitu. Jadi selama belum sama dengan ayah tadi. Ibu tiri itu menjadi mahram setelah dukhul, setelah dikumpuli oleh sang ayah. Itu begitu, ya. Kalau ayah sama saja. Ayah maksudnya?
Ayah tiri. Itu tadi kan ibu tiri, kalau ayah tiri apa Sama, berlaku sebaliknya, ya. Ya. Intinya wala tangkihuma nakaha abaukum. Jangan kau nikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi oleh bapakmu. Ya, kalau orang Indonesia kan aneh itu. Ya jelas lah, masa ibu saya mau saya nikahi. Lah perkaranya orang Arab dulu kan nikahnya itu bisa lebih dari satu. Ya. Jadi begini, sebelum turun fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ayat itu surah An-Nisa ayat berapa itu? Jangan nikahilah bagi kamu orang yang kamu anggap baik 2, 3 atau 4. Sebelum turun ayat itu, orang Arab itu kalau nikah tidak ada batasannya. Jadi satu laki-laki bisa menikah dengan 40 orang, 10 orang, 20 orang itu biasa. Nah sehingga dengan begitu maka kita bisa punya ibu 10. Nah sekarang kalau begini misalkan sekarang ada orang sukanya rabian, ke Malang rabi, cerai lagi, terus datang ke Pasuruan nikah lagi, cerai lagi, datang ke Probolinggo nikah lagi. Kalau sudah begitu, lah kita kan sampai nggak tahu ini ibu saya apa tidak, karena saking. Nah dalam kondisi begitu, wala tangkihu manakaha abaukum. Jangan kamu nikahi orang yang sudah pernah dinikahi oleh ayah kamu. Nah itu maka perlu hati-hati kayak gitu. Pun sudah, saya kira itu saja satu. Apa ada lagi yang perempuan? Ada tanya? Hinda, ada tanya? Betul. Jadi ibu tiri itu menjadi mahram karena musoharoh, karena ada hubungan pernikahan tadi. Tapi mahramnya itu ba'dad dukhul, setelah dikumpuli oleh sang ayah. Atau begitu juga anak tiri, anak itu setelah dikumpuli. Ampun. Ya sudah, nanti kalau ada pertanyaan bisa kalau ketemu saya kapan-kapan. Pak, kalau wudhunya orang yang menikah, Pak, kan kalau maca kan gimana, Pak ya? Oh. Kudu rasa kredisa subuh ya. Nah, begini. Khusus orang yang dalam resepsi pernikahan, kalau dalam pernikahan perempuan kan macai suwe, ya. Kalau macai manten perempuan itu kan lama. Itu diperbolehkan jamak. Jadi kalau sekarang mantennya nanti habis ini setelah duhur, maka dia jamak, sholat duhur jamak dulu, jamak takdim sama asar, nanti baru dia macai. Asar nanti tidak usah sholat. Itu boleh kayak begitu, boleh. Karena apa? Itu khusus laki-laki. Kalau yang khusus yang perempuan. Kalau laki-laki ndak, macai opo. Laki-laki kan ndak maca kan. Ya maksudnya itu macanya nggak serumit perempuan. Apalagi tukang sound sistemnya, ya ndak boleh jamak. Tukang sound sistemnya manten itu kan, ya kalau tukang sound sistemnya manten ya nggak boleh jamak, jelas itu. Oh ditinggal saja sudah bisa, ya ditinggal sound sistemnya juga bisa muni kan, begitu kan ya. Apa? Oh ya itu beda, itu permasalahan yang berbeda. Sampun nggih, saya kira begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.